Saat berpatroli di bagian selatan Sukamarga Satwa Samara, pemandu Rowan Benadi melihat pemandangan tragis. Seekor cita yang mati akibat mangsanya. Kuku tajam rusa Dwicker merobek perut cita. Ini menjadi akhir kisah seekor hewan luar biasa. Seekor cita muda berjalan dengan hati-hati melintasi padang rumput provinsi Northwest di Afrika Selatan. Dia baru saja meninggalkan wilayah induknya dan bergerak ke timur. Tidak lama sebelumnya, dia adalah seekor anak cita cilik yang bermain bersama saudara-saudaranya. Walau tampak seperti permainan biasa, ini penting baginya untuk bertahan hidup saat besar nanti. Kekuatan otot, koordinasi, dan kecepatan, semua adalah keahlian yang dipelajari saat bermain. Cita bukanlah hewan pemanjat pohon alami, namun dia tampak ingin sekali mempelajari keahlian ini. Induk sering meninggalkan para anaknya sendiri saat pergi berburu. Cita betina yang memiliki anak harus berburu hampir setiap hari. Dia pergi selama berjam-jam, meninggalkan mereka sendiri dan dalam keadaan rawan. Para anak ini sudah cukup gesit. Di usia 5 bulan sudah bisa lari lebih cepat dari pemangsa dewasa. Setelah para anak meninggalkan induknya, mereka tetap berkumpul bersama untuk saling melindungi dan mengasah kemampuan berburu mereka. Setahun kemudian, anak betina meninggalkan saudara-saudaranya. Para pejantan bersaudara seringnya tetap hidup bersama dalam koalisi perburuan. Namun cita betina suka hidup menyendiri, jadi dia pergi untuk hidup seorang diri. Naluri mendorongnya bergerak ke timur, menjauh dari manusia, dan kehancuran yang mereka lakukan pada alam sekitar. Dia baru saja makan, dan sekarang rasa lapar yang mendorongnya maju tidak ada hubungannya dengan mencari makan. Dia akan berusaha menemukan seekor pejantan, namun hanya selama mereka kawin. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Anjing pemburu, mereka mencium baunya. Kelaparan dan didorong oleh para pemburu sadis, para anjing ingin merasakan darah mangsanya. Tertangkap dan kebingungan. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Kaki belakangnya cedera. Suaranya tidak familiar.
Dia telah menjadi komoditas, barang dagangan untuk hiburan manusia. Tidak ada yang menyiapkannya untuk menghadapi ini. Pusat Penelitian Cita, Pusat Cita Endik mendapat panggilan darurat. Seorang wanita melaporkan seekor cita liar yang terluka parah dan dikurung di dalam kandang. Staf setempat langsung beraksi dan mengumpulkan peralatan yang mereka perlukan. Dokter hewan spesialis bedah, Dr. Peter Caldwell dipanggil karena mereka tidak yakin akan kondisi kesehatannya. Pusat ini mendapat banyak panggilan yang melaporkan cita terluka atau tertangkap. Para petani menganggap cita sebagai hama memburu serta membunuh terang-terangan banyak cita yang hidup liar di wilayah pertanian ini. Populasi cita terus menurun drastis, dan akan kemungkinan besar mereka akan punah selamanya. Pusat Cita Van Dyke telah menerima pengakuan internasional atas usahanya menyelamatkan cita dari kepunahan. Terletak di Provinsi Northwest Afrika Selatan, pusat ini didirikan tahun 1971 oleh Anne Van Dyke. Mereka memulai rencana pembiakan dalam penangkaran dan hingga sekarang telah berhasil membiakkan lebih dari 800 anak cita. Pendiri pusat ini, Anne Van Dyke, memiliki rasa sayang besar terhadap cita, serta percaya bahwa manusia dan kucing luar biasa ini saling terhubung secara alami dan emosional. Ini hewan yang telah hidup berdampingan dengan manusia selama berabad-abad. Sudah jutaan tahun cita hidup berdampingan dengan kita, dan amat disayangkan jika mereka tidak bertahan selama jutaan tahun ke depan. Pusat ini menampung lebih dari 100 cita di kandang terpisah. Kucing-kucing tersebut digunakan untuk pembiakan, penelitian, pendidikan, dan pariwisata yang membantu membiayai pengeluaran besar untuk pemeliharaan hewan terancam punah ini. Untuk melawan perburuan liar dan penangkapan ilegal kucing hebat ini, Pusat Citaan Van Dyke menawarkan hadiah uang untuk informasi yang membantu dalam penyelamatan hewan yang tertangkap atau terluka. Itu berhasil dan panggilan terus datang tanpa henti. Panggilan tersebut datang dari seorang wanita yang ingin imbalannya untuk dapur baru yang memberitahu pusat ini untuk mengirimkan tim penyelamat. Mereka menemukan hewan yang lemah dan terluka parah dimasukkan ke kandang. Mereka membiusnya lalu memuatnya masuk ke dalam kendaraan. Tim kembali dengan membawa hewan cedera itu. Bukan hanya tubuhnya yang terluka, namun jiwanya juga terguncang. Kemungkinannya selamat amat kecil. Setelah masuk ke ruang operasi, Dr. Peter Caldwell langsung mulai bekerja. Peter berusaha memulihkan tendonnya yang rusak. Prosedur yang belum pernah dilakukan pada hewan liar. Dia menghabiskan 5 jam berusaha menyelamatkan hidupnya. Kini hanya perlu menunggu apakah dia bisa melewati malam ini dengan selamat. Ini usaha penyelamatan darurat. Dia berhasil melewati, dan setelah berhari-hari dirawat dengan seksama, dia perlahan pulih kembali.
lukanya mulai sembuh. Dia dipindahkan ke area yang lebih luas. Namun, prognosis jangka panjangnya tidak bagus. Kucing liar ini mungkin harus hidup dalam penangkaran selama sisa hidupnya. Operasi itu hanyalah awalnya. Ujian sesungguhnya adalah apa dia bisa bangkit dan belajar berjalan lagi. Dia gigih, dia terus berusaha dan tak kenal lelah. Dia berhasil bangkit dan berjalan kembali. Anne van Dyck dan timnya merasa amat senang. Mereka tidak pernah menemukan Cheetah pulih kembali dari kondisi selemah dan seluka parah itu. Mereka menamakannya si Bella, yang berarti seorang nabi wanita. Selama beberapa minggu, kondisi si Bella membaik. Bahkan kepercayaannya pada manusia semakin besar. Dia seperti merasa mereka di sini untuk membantunya, dan bukan merupakan ancaman. Tim ini menerapkan kebijakan lepas tangan meminimalkan semua kontaknya dengan manusia. Tujuannya adalah untuk merehabilitasnya kembali menjadi cheetah liar sebaik mungkin. Dia diajarkan untuk berusaha mendapatkan makanannya dan perlahan kakinya kembali pulih. Si Bella menjadi resah, tidak puas dengan hidupnya di balik terali besi. Mereka memindahkannya ke area yang lebih luas lagi, tempat dia bisa bergerak merenggangkan kakinya. Pemulihannya begitu luar biasa. Si Bella jelas pejuang sejati. Mereka merasa dia seharusnya diberi kesempatan untuk kembali ke alam liar. Sekarang mereka hanya perlu menemukan tempat yang bersedia menampungnya. Kemudian sebuah kabar datang dari lokasi tidak terduga. Sebuah lokasi yang tidak dihuni cheetah selama lebih dari 100 tahun. Membentuk pedalaman luas negeri ini. Daerah Karo beriklim semi kering di Afrika Selatan dahulu dikenal oleh para penjelajah awal karena keindahan lingkungan ganas dan kehidupan liar yang luar biasa. Para penduduk awal suku Khoisan menamakan Karo, tanah penuh kehausan. Di tengah daratan kuno ini, dikelilingi oleh pegunungan berwarna ungu. Terdapat Suaka Marga Satwa Samara, tanah ketentraman. Kebanyakan dari 100 tahun terakhir, tanah semi gurun ini telah kehilangan kehidupan liarnya dan digantikan oleh domba, kambing, dan pertanian. Ini terjadi hingga pasangan naturalis Mark dan Sarah Tomkins menemukan keajaiban daerah ini. Mereka bersumpah untuk kembali dan mewujudkan impiannya mereka, mengumpulkan cukup lahan untuk membuat ekosistem mandiri yang mampu menopang satwa liar, kawanan antelop yang dahulu menghuni daerah ini.
serta para pemangsa untuk menjaga keseimbangan yang membantu memelihara ekosistem rapuh ini. Mereka membeli segelas hewan ternak tua, merubuhkan pagar, dan mengembalikan tanah ini pada keadaan liarnya. Sekarang di lahan seluas 28.327 hektar, kawanan hewan kembali mendiami daerah Karo, dan Swaka Margasatwa Samara terlahir. Langkah berikutnya adalah mengembalikan pemangsa paling ikonis daerah Karo, yaitu Cita. Sudah diputuskan, rumah baru si Bella adalah Samara.